bernama Kamal ini memang statusnya ngambang. Kenapa kami katakan itu ngambang? Dalam program PHK ini dia tidak masuk dalam list. Juga dia tidak menerima surat pemecatan yang lainnya. Tapi kalau dia dipecat harus ada bukti pemecatan. Kalau dia di PHK harus ada bukti PHK. Jadi statusnya yang kami katakan ini ngambang. Sehingga klien kami yang bernama Kamal ini mengalami depresi sangat besar saat ini. Karena memang statusnya tidak jelas. Seperti tadi dikatakan, di saat ada program PHK ini, sesungguhnya pihak rumah sakit bisa memasukkan dalam daftar list PHK itu. Tapi ini klien kami Kamal ini tidak masuk dalam daftar list. Tapi ada pembiaran-pembiaran yang menjadi statusnya tidak jelas. Kalau dia masih karyawan, kami berharap pihak rumah sakit ini membayarkan upah kerjanya. Strategi dan upaya hukum kami sudah lakukan. Pertama, kami telah menyurati pihak rumah sakit dalam bentuk somasi, minta klarifikasi bagaimana duduk persoalan terkait klien kami 12 orang ini. Tapi dalam jawaban pihak rumah sakit melalui kuasa hukum mereka yang ditunjuk lembaga bantuan hukum PP Muhammadiyah yang berkantor di Jakarta menyatakan bahwa jawaban di dalam surat tertulis mereka itu menyatakan bahwa program PHK itu adalah didasarkan efisiensi dan diperparah karena pihak BPJS telah memutus hubungan kerja antara BPJS dengan rumah sakit. Nah, kami sebagai pihak penerima kuasa atau kuasa hukum daripada klien kami berpendapat, kami patut menduga kenapa pihak rumah sakit menyatakan diperparah dengan adanya pemutusan hubungan kerjasama antara BPJS dengan rumah sakit. Ini menandakan bahwa ada dalam kerjasama ini yang tidak sehat. Nah, siapa yang tidak sehat kami juga tidak tahu. Ke depan kami akan bersurat kepada BPJS menanyakan ini secara sah, apakah pemutusan ini karena ada suatu hal perbuatan melanggar hukum atau sesuatu hal yang prestasi. Ini kami akan perjelas nanti di dalam surat kami ke pihak BPJS. Namun kami menduga bahwa pemutusan hubungan kerja ini menurut kami sesuai dengan keterangan daripada klien kami tadi, baik itu yang mengalami keguguran, yang mengalami hamil, padahal yang hamil itu telah memohon dalam perlindungan suatu musyawarah yang dilakukan di rumah sakit ini sudah dijelaskan oleh klien kami yang posisi hamil. Mohon saya jangan di PHK karena saya saat ini dalam keadaan hamil. Namun pihak manajemen menyatakan bahwa biar juga yang hamil bisa di PHK. Nah, padahal undang-undang itu jelas menyatakan bahwa posisi karyawan guru yang sedang hamil harus diistimewakan dulu dalam arti tidak boleh dia dapat PHK. Nah, disinilah kami sangat sedih terhadap yang dialami para klien kami, di mana klien kami ini bisa dikatakan tebang pilih ya. Artinya sesungguhnya masih ada orang-orang yang lebih layak di PHK. Termasuk klien kami Kamal ini sebaiknya di PHK aja. Tapi status dari Kamal ini kan diganti. Di PHK tidak, jadi karyawan tidak dikasih gajinya. Nah itu. Dengan semua kejadian-kejadian ini, kami juga
tim kuasa hukum dari para klien kami ini menyatakan dan patut menduga bahwa perbuatan PHK ini adalah kesenang-wenangan. Itulah yang kami selalu katakan, ini suatu perbuatan abuse of power. Artinya ada perbuatan atau kewenangan yang melebihi daripada porsinya.